Kita cerita bab zombie Zombie dekat Thailand ke, zombie dekat Indon ke, memang ngeri lah orang cakap Tapi zombie diorang ni ada kelemahan, zombie kita ni ada kelebihan. Ini zombie ini zombie dekat Malaysia. Kau pergi cari movie zombie seluruh dunia ni, ada tak yang macam kat Malaysia? Lagi satu perbezaan yang besar sekali dengan industri Indonesia ialah industri Indonesia ini malu buat saya. Dunia hiburan Asia Tenggara belakangan ini makin seru saja, terutama kalau kita bicara soal panggung layar lebar. Persaingan industri perfilman antar negara di kawasan ini, khususnya antara Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina, sudah bukan lagi sekedar urusan adu gengsi lokal, melainkan perang kreativitas untuk merebut hati penonton regional hingga global. Setiap negara berlomba-lomba melahirkan karya terbaik dengan menyuntikkan kekayaan budaya, eksplorasi genre yang berani, hingga peningkatan teknologi visual yang masif. Kalau dulu pasar bioskop didominasi oleh Hollywood, sekarang film-film lokal sudah menjadi raja di rumah sendiri. Menariknya, dinamika ini memicu persaingan sehat sekaligus tensi tinggi di kalangan para sineas. Ketika satu negara berhasil menembus batasan baru dan menciptakan standar kualitas yang lebih tinggi, negara tetangga mau tidak mau harus memutar otak agar tidak ketinggalan kereta. Kejar-mengejar kualitas inilah yang membuat peta perfilman Asia Tenggara bergerak sangat dinamis dan penuh kejutan dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah gemuruh kompetisi tersebut, muncul sebuah riak besar yang cukup menyita perhatian di belahan jiran kita. Ada semacam rasa frustasi yang perlahan tumbuh di kalangan penikmat sinema dan sineas Malaysia ketika melihat karya anak bangsa mereka dirasa jalan di tempat dan kalah jauh melangkah dibanding Indonesia. Keresahan ini tidak hanya bersumber dari satu genre saja, seperti film horor, tetapi juga merembet ke genre-genre lainnya. Mulai dari drama romantis yang dinilai plotnya terlalu klise dan mirip sinetron televisi, film aksi yang koreografinya kurang menggigit, hingga komedi yang terjebak pada humor slapstick usang. Banyak pengamat film di Malaysia menilai ada kepasrahan dalam industri lokal mereka, yang cenderung bermain aman mengandalkan formula lama demi keuntungan instan tanpa berani bereksplorasi secara sinematik. Sementara penonton mereka sendiri sudah semakin cerdas dan mulai jenuh dengan sajian yang itu-itu saja, menciptakan jurang pemisah yang lebar antara ekspektasi publik dan realitas kualitas film yang diproduksi. Kita cerita bab zombie Zombie dekat Thailand ke, zombie dekat Indon ke, memang ngeri lah orang cakap Tapi zombie diorang ni ada kelemahan, zombie kita ni ada kelebihan. Ini zombie ini zombie dekat Malaysia. Kau pergi cari movie zombie seluruh dunia ni, ada tak yang macam kat Malaysia ni? Zombie kita boleh sembuh tahu. Dia dah jadi zombie, dia boleh elok balik. Boleh pula buat meeting zombie-zombie ni. Kalau jumpa orang tua-tua, hormatilah. Yang tua ni dah tak larat dah. Tak pula zombie boleh dengar arahan, berkawat, ikut rela cakap. Lagi satu perbezaan yang besar sekali dengan industri Indonesia ialah industri Indonesia ini malu buat saya kerana merekanya bahasanya satu, kitanya bahasa tiga. Kitanya ada tiga industri filem. Industri filem Cina, industri India, industri filem Melayu yang dibahagi-bahagikan. Okay guys, kenapa filem seram Malaysia selalunya dia tak berapa seram sangat banding dengan filem seram macam Korea, Indonesia kan? Kenapa? Okay, firstly aku perasan kan, filem seram Malaysia ni dia punya lighting dia terang. Dia tak boleh buat macam aku tengok filem seram Indonesia ni, dia punya lighting dia malap tau, malap-malap tu buat intense kita macam seram tau bila tengok satu benda tau, macam seram. Tapi kalau Malaysia punya cerita seram, lighting dia walaupun dia nak buat macam gelap tapi still terang, nampak terang lah tempat tu. Tempat-tempat yang tak sepatutnya terang, dia terangkan macam dekat dalam hutan, dalam rumah usang kan, lighting dia tu macam terang tau. So jadi macam feel seram tu kurang tau berbanding dengan filem-filem yang aku tengok lah macam Indonesia. Dia punya seram dia punya lighting dia malap. Kalau kau tengok pun kau rasa macam seramnya kan. Macam tu tau. Lighting memainkan peranan penting lah pada aku. Tak cuba korang tengok cerita-cerita seram kat Malaysia ni, terang lighting dia, boleh nampak semua tau. Dia macam kalau kau nak seram, benda tu boleh nampak macam sikit kelibat-kelibat kan. Tapi pada aku filem seram kat Malaysia ni kena fix bahagian lighting tu. Lighting dia memang cerah lah pada aku. Kalau kau tengok memang tak
tak ada rasa seram. So apa pendapat korang, betul ke tak? Macam mana komen kau dekat Indonesia pula sekarang ni? Indonesia, aduh, secara jujur lah, ni nak channel Tok Ayah Channel tak payah. Channel- Apa channel apa? Saya jujur, diorang jauh lah sebenarnya dari semua segi lah. Dari segi konten diorang, dari segi support, dari segi appreciation terhadap karya diorang, especially daripada luar negara. Kadang-kadang bila saya tengok diorang bekerja kat sana tu jealous juga kan, sebab cuma mungkin mereka dapat lebih banyak attention lah. Itu yang membuatkan mereka jauh daripada kita lah. Dan mungkin sebab production normal ramai, jadi idea-idea diorang tu lain dan banyak. Jadi masing-masing compete untuk menghasilkan cerita yang baik. Itu bagi saya sangat baik lah, sebab ada competition yang sangat baik kan. Kalau kat sini kita punya pool of talent tu memang kuat, cuma dia kecil je berbanding dengan Indonesia. Dan Indonesia tu kalau seorang keluarkan cerita action, mungkin ada 10 lagi production lain yang keluarkan cerita action. Kalau kat sini mungkin setahun sekali je baru ada cerita action. So persaingan sehat kat sana tu yang membuatkan mereka lebih advance lah. Itu yang saya nampak lah kat sana. Aku dengar cakap orang kata lah kalau dekat Indonesia pelakon filem dengan pelakon series ni dia ada macam Ada gap dia, orang kata lain dia punya cara orang dia. yang berlakon filem dia tak berlakon Dia series. rasanya Sinetron persepsi lah, dia orang yang berlakon filem jarang berlakon sinetron. Dan juga dari sinetron jarang pindah ke filem sebab dia dah memang stuck kat bidang sinetron kan. Tapi ada je yang crossover bang, ada yang crossover, cuma jarang lah. Kalau sinetron kat sana tu memang sebab dia punya kerja dia tu kan gila juga. So memang orang tak ada masa untuk buat filem. Kalau filem tu pula, kalau kita dah start kerja satu filem tu, kau kena spend 3 bulan untuk filem kan. Memang tak ada masa nak buat sinetron lah. Kalau sinetron dia kerja hari-hari. Memang boleh nampak jugalah kalau kita jumpa dengan pelakon ni, oh dia ni pelakon filem. Kita jumpa pelakon ni, oh dia ni pelakon sinetron. Adalah dia punya cap label tu nampak lah. Tapi Nah, sementara Malaysia sedang sibuk berbenah dengan segala keresahannya, perfilman Indonesia justru melesat cepat bagai roket dan sukses menembus pasar global dengan kualitas yang semakin matang. Indonesia tidak lagi sekedar memproduksi film untuk konsumsi dalam negeri, tetapi sudah berani unjuk gigi di festival-festival film kelas dunia seperti Cannes, Sundance, hingga Venice International Film Festival. Sutradara-sutradara berbakat tanah air sukses menyajikan cerita yang memiliki kedalaman emosi, sinematografi yang memanjakan mata, serta naskah yang kuat dan berani menyentuh isu-isu sensitif maupun realitas sosial yang relevan. Baik itu film laga dengan koreografi bela diri yang diakui dunia, drama puitis yang menyentuh sanubari, hingga film thriller psikologis yang menegangkan, semuanya dieksekusi dengan standar estetika yang sangat tinggi. Keberhasilan ini juga diperkuat dengan masuknya investasi besar dari platform streaming global yang semakin memperluas jangkauan distribusi film Indonesia ke ratusan negara dan membuat dunia internasional mulai memperhitungkan kekuatan sinema dari Nusantara. Situasi ini menjadi tamparan keras sekaligus momentum berharga bagi industri kreatif di Malaysia untuk berkaca. Kekalahan jauh dalam aspek kualitas visual, penceritaan, dan keberanian eksekusi dari Indonesia bukanlah sebuah akhir, melainkan alarm pengingat bahwa zona nyaman adalah musuh terbesar dalam berkarya. Untuk bisa mengejar ketertinggalan, para sineas Malaysia perlu merombak total cara pandang mereka, mulai dari memperbaiki detail teknis sekecil pencahayaan, memperkuat riset penulisan naskah, hingga berani mendanai ide-ide segar yang out of the box. Bagaimanapun juga, bangkitnya perfilman satu negara di Asia Tenggara akan ikut menaikkan martabat kawasan ini di mata dunia.